Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kelanjutan daripada materi mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan 2. Pertama, di sini kita akan membahas mengenai definisi daripada diferensiasi, bauran pemasaran, penjualan, kemudian kerangka-kerangkanya, dan akhirnya elemen-elemen yang ada. Kita lihat diferensiasi itu adalah upaya perusahaan itu di dalam membuat produknya berbeda dari produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Di sini perusahaan harus berusaha membuat produknya itu mempunyai nilai tambah dibanding produk yang sejenis. Oke. Nah, di sini untuk mencapai hal tersebut, maka kita harus mengkombinasikan beberapa bauran pemasaran. Yang langsung berhubungan dengan produk itu adalah produk, price, place, dan promotion. Produk, harga, distribusi, dan promosi. Sedangkan yang berhubungan dengan pelayanan atau jasa yaitu people, proses, dan cycle evidence. Atau kita sebut juga dengan orang, proses, dan faktor psikologis. Kemudian di sini kita juga akan membahas konsep tentang penjualan. Penjualan itu sebenarnya merupakan aktivitas bagian dari pemasaran, gitu ya. Tetapi di sini kalau kita hanya bicara penjualan, itu kita tidak menerapkan konsep strategi pemasaran secara lengkap, gitu ya. Jadi sederhananya konsep penjualan itu hanya mencapai target penjualan. Nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaan di slide-slide berikutnya. Oke. Pertama kita akan membahas tentang elemen-elemen dalam bauran pemasaran, yaitu 7P menurut Kotler dan Armstrong. Yang pertama adalah produk atau produk. Di sini produk itu adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan, yang merupakan sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan atau pengusaha untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat atau calon konsumennya. Kira-kira seperti itu. Ya, di sini bisa berupa barang, jasa, tempat, ide, orang, gitu ya, dan sebagainya. Nah, di sini juga bahwa kalau kita berbicara produk itu adalah satu kesatuan. Dari mulai kalau kita lihat sebuah produk ya, dari mulai nama, packing, kemudian warna, harga, mutu, dan sebagainya. Ya. Berikutnya yang kedua adalah marketing mix. Yang kedua itu adalah harga atau price. Ya, di sini adalah kalau kita bicara harga itu uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Ya. Nah, harga ini satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan elemen-elemen lain ini adalah merupakan biaya. Ya. Nah, harga ini harus diukur betul secara tepat. Karena di sini harga itu meliputi pengganti keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dari mulai produksi sampai barang itu ke konsumen gitu ya. Dan jangan lupa bahwa harga ini juga sudah meliputi keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Menurut Zeitmel dan Bittner bahwa harga itu bisa melihat dari beberapa kelompok. Pertama adalah value is low price. Jadi di sini perusahaan itu berprinsip dan melihat konsumen itu menomorsatukan yang paling penting adalah harga murah. Kalau konsumen mau menggunakan konsep ini, maka berarti produknya tidak perlu menggunakan bahan baku dengan kualitas prima. Ya, karena kalau dengan kualitas prima sudah pasti harganya akan menjadi tinggi. Oke. Yang kedua adalah value is whatever I want in product or services. Jadi di sini diartikan sebagai
manfaat atau kualitas yang dapat diterima, ya. Tetapi eh, merupakan hal yang bisa menjadi jalan konsumen itu menjadi senang dengan produk tersebut dan akhirnya merasa puas. Nah, di sini berarti eh, perusahaan juga sudah harus memperhitungkan bahwa produknya itu mempunyai kualitas dan manfaat yang betul-betul dicari oleh calon konsumen. Ya. Nomor tiga adalah value is the quality I get for the price I pay. Di sini eh, konsepnya adalah bahwa konsumen itu mempunyai pemikiran sesuatu manfaat atau kualitas yang diterima itu ya sesuai dan wajar dengan besaran harga yang dibayarkan. Ya, jadi di sini semakin kita mempersiapkan produk itu dengan kualitas yang sangat prima ya, sehingga kita tidak boleh lagi merendahkan, meremehkan daripada kualitas atau produk yang bersangkutan. Yang keempat adalah value is what I get for what I give. Di sini eh, konsumen mempunyai prinsip bahwa manfaat yang diterima itu dibandingkan dengan pengorbanan mencapai usahanya dia mendapatkan barang itu, gitu ya, barang itu. Jadi semakin konsumen itu mudah mendapatkan barang itu, maka dia tidak akan memperhitungkan waktu, biaya dan tenaga yang dia keluarkan untuk mendapatkan produk itu. Disinilah pentingnya salah satu eh, unsur P, yaitu distribusi ya. Nah, itu dia. Itu jadi harus menggunakan konsep distribusi ya, yang kita sebut juga dengan placement. Lanjutkan. Di sini ada distribusi. Di konsep manajemen produksi dan operasi ini disebut juga dengan supply chain management atau disebut juga dengan rantai pasokan, yaitu beberapa tahap, beberapa pihak yang diputuskan oleh perusahaan supaya produk itu mencapai pasar sasaran. Misalnya ada 4 channel atau 4 rantai dari mulai pabrik atau produsen, kemudian distribusi atau distributor, supplier, dan akhirnya konsumen. Bisa juga langsung misalnya dari perusahaan langsung ke pasar sasaran. Nah, di sini perusahaan sudah pasti melakukan pembelajaran, analisis, mengapa dia menggunakan satu rantai, 4 rantai itu sudah pasti harus ditentukan eh, segala sesuatunya. Oke. Berikutnya adalah promosi atau promotion, yaitu aktivitas mengkomunikasikan ya tentang produk ya, tentang hal equal produk ya dari segala sesuatunya ya sampai bisa terjadinya closing atau konsumen itu mau membeli ya. Jadi bagaimana juga akhirnya membujuk supaya konsumen itu bisa membeli. Nah, konsep promosi yang kita gunakan antara lain adalah advertising atau periklanan. Ini udah periklanan itu biasanya eh, bisa di media elektronik, kalau media cetak sekarang agak jarang ya. Bisa juga di kayak di kalau di Google ada namanya Google AdSense, jadi iklan yang berbayar. Iklan ini kalau di media elektronik itu sangat mahal sekali ya. Nah, di Google AdSense juga misalnya ada hitungannya ya. Misalnya ingin mengiklankan satu hari itu sebesar sekian dan sebagainya. Oke. Public relation atau hubungan masyarakat. Di sini lebih kepada publikasi ya. Jadi promosi yang dilakukan itu lebih menceritakan bagaimana manfaat produk. Kemudian di sini kita namanya publikasi harus memaintain, menjaga hubungan baik dengan apa namanya pengusaha-pengusaha media gitu ya. Jadi harus sering mengundang mereka supaya mereka mau menginformasikan ke dalam media mereka tentang produk kita. Gitu. Itu yang dimaksud dengan humas, publikasi ya. Bisa juga publikasi itu bentuknya seperti CSR ya, Corporate Social Responsibility, yaitu apa namanya
kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, misalnya baksos, bakti sosial, dan sebagainya. Oke. Kemudian berikutnya adalah direct marketing atau pemasaran langsung. Inilah yang disebut dengan multi level marketing, yaitu jadi orang-orang yang tergabung di dalam multi level marketing itu langsung menawarkan produk kepada calon konsumennya. Oke. Personal selling. Personal selling ini yang biasanya kita menggunakan tim-tim sales, ya, tim-tim sales. Jadi tim sales ini dia bekerja dari mulai menyiapkan database, kemudian menyiapkan presentasi, menyiapkan materinya, kemudian melakukan janji temu, akhirnya presentasi, dan akhirnya harus bisa memfollow up dan closing. Ini kira-kira konsep personal selling yang harus dipersiapkan, ya. Nah, sales promotion itu biasanya ya berbentuk event-event. Nanti di slide berikutnya juga ada contohnya ya. Jadi berbentuk event atau acara-acara. Nah, ini berhubungan dengan tadi ya, eh, sales promotion itu bisa juga berupa diskon. Nah, ini kalau kita jalan-jalan ke sebuah mall ini sering ya ada event-event tertentu ya, apalagi menjelang apa ya, hari-hari besar ya, seperti eh, Idul Fitri, misalnya kayak kemarin 17 Agustus, apa Natal, Tahun Baru, yaitu sering ya. Jadi kontor-kontornya itu menampilkan informasi-informasi promosi yang sangat menggoda gitu ya. 70% itu di bawahnya ada tulisan kecil yaitu up to. Jadi ternyata bukan 70% semua, tetapi sampai. Nah, itu memang itu trik ya, trik supaya si konsumen itu masuk dulu, melihat barangnya, kemudian dibujuk dan akhirnya terjadi penjualan. Kemudian berikutnya adalah allowance. Ini lebih kepada penghargaan daripada pelaku-pelaku distribusi yang ada sebenarnya ya, dari pelaku ada yang distribusi itu. Jadi eh, bukan langsung diterima oleh konsumen ya. Misalnya dari potongan harga, misalnya eh, ini barang sampai ke konsumen dijual 1.000, dijual ke distribusi itu sekitar 600 misalnya. Pokoknya dia perusahaan sudah memperhitungkan ini ada berapa pihak dan pihak-pihak ini bisa mendapatkan keuntungan. Yang penting harga terakhir daripada eh, barang itu harus diatur ya. Alat promosi yang bersifat bisnis seperti misalnya convention atau trade show atau disebut expo. Misalnya belum lama itu ada pameran yang cukup besar ya dan megah tentang informasi otomotif terbaru baik motor maupun mobil, yaitu namanya Gaikindo ya. Belum lama juga eh, dilakukan di ASBSD ya. Ini jelas sekali dia para produsen mobil itu menginformasikan produk-produk terbarunya mereka dan dijual juga dengan harga-harga yang sangat menggiurkan diskonnya ya dan kemudahan-kemudahannya, dan banyak sekali contoh-contoh expo ya seperti itu. Kemudian sales contest. Sales contest ini lebih kepada internal ya. Internal misalnya perusahaan itu stimulus ya, merangsang tim-tim pemasarannya. Jadi siapa yang bisa mencapai target terbesar dapat bonus sekian gitu ya. Eh, Biasanya itu dilakukan untuk periode-periode tertentu untuk supaya tim marketing ini bekerja dengan lebih giat lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian yang bisa dirasakan oleh konsumen, ya sampel, contoh produk. Ya ini biasanya lebih tepat untuk produk-produk yang bersifat makanan atau minuman. Mungkin kalau kita perhatikan itu ketika kita belanja di swalayan, ini suka ada pramuniaganya menawarkan sampel makanan, minuman gitu ya. Ya ini contoh ya. Menekan sampel, kemudian dia nanti menginformasikan produknya, mungkin juga di situ berbarengan ada diskon misalnya dan sebagainya. Kemudian kupon. Kupon ini sertifikat yang memberikan simpanan dana ketika mereka membeli suatu produk tertentu. Sambil contoh begini, belum lama saya membeli atau mengisi air ulang dengan apa namanya jasa air biru ya. Jadi di suatu tempat
toko air biru itu baru direnov. Dan ketika dia buka kembali, dia menerapkan ini. Jadi di dalam kupon itu, setiap 1 galon isi ulang itu di-stempel, ya. Nanti setelah ada 5 stempel, cuman bukan langsung dapat barang, tetapi dimasukkan buat diundi. Nah, di situ barang-barang yang pemenangnya itu ditampilkan ya, sehingga akan membuat orang jadi sering isi di situ. Kira-kira seperti itu. Ya. Cash refund offer. Ini biasanya disebut dengan cashback. Nah, ini kalau kita mau ini lebih tepat, misalnya di Dep Store ya, Matahari itu suka ketika belanja sekian kita mendapat voucher, bukan bukan bentuknya uang sih, tapi voucher itu tertulis 50.000 dan itu harus dibelanjakan pada periode tertentu. Bisa juga dompet digital kayak misalnya GoPay, ShopeePay itu suka ya. Kalau kita belanja membayar dengan dompet digital itu akan ada cashback, kira-kira seperti itu. Price pack, pengurangan harga. Nah, ini misalnya yang saya pernah lihat ya, tetapi pada kenyataannya itu harganya dinaikkan. Jadi ada produk minuman dalam rangka dia promosi, itu sebenarnya sudah mencantumkan harga gitu ya. Kalau Anda perhatikan misalnya Anda suka beli makanan atau minuman di swalayan kecil ya, eh, itu misalnya minuman dingin itu sudah tertulis harganya 3.000. Tapi begitu saya bayar kok lebih dari 3.000. Nah, ini sebenarnya udah price pack gitu ya. Cuman saya nggak tahu. Dan ini biasanya kontrol lemah di perusahaan. Mengapa harga akhir yang dibayarkan konsumen itu lebih dari 3.000. Nah, ini biasanya dalam periode promosi ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian premium. Premium di sini yang diberikan apabila penjual itu mampu membeli atau menjual sampai jumlah tertentu, ya. Bisa juga gini biasanya, premium itu misalnya kita gabungkan dengan gimmick misalnya ya. Jadi beli satu gratis satu, itu bisa juga, ya bisa juga. Jadi atau ada kayak misalnya minuman kopi gitu ya. Jadi harganya 10.000 tapi ditulis tambah 2 isinya. Nah, itu biasanya dalam periode tertentu. Tetapi sebenarnya harganya sudah diperhitungkan jika periode itu sudah berakhir, yaitu harganya apa namanya sudah diperhitungkan kembali. Isinya pun sama, jadi tetap 12 misalnya. Bisa juga balik lagi ke 10, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Oke. Kemudian advertising specialty. Ya ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi mencetak iklan-iklan secara cuma-cuma ya bisa juga bentuknya flyer, brosur atau semacam majalah dan sebagainya ya. Kayak kalau Anda sekarang yang paling sering bisa kita lihat kalau di swalayan-swalayan ya. Hampir semua swalayan dari mulai yang kecil sampai yang besar itu ada periodenya dan di situ ada semacam koran ya, semacam koran yang berisi produk-produk yang sedang promo. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian patronage reward, yaitu uang kontan maupun bentuk penghargaan. Nah, ini terhadap konsumen yang mengkonsumsi suatu produk atau jasa tertentu. Ya, ini seperti saya bilang tadi, kayak misalnya Matahari, itu langsung memberikan reward voucher 50.000. Nah, walaupun bentuknya bukan uang, tetapi dia bernilai sebesar 50.000. Gitu ya. Atau bisa juga tadi cashback gitu dan sebagainya. Kemudian point of purchase promotion, tampilan dan demonstrasi digunakan pada saat penjualan. Jadi kita bisa lihat misalnya ketika ada event-event di mall gitu ya, kita melihat tergantung target penjualannya itu siapa gitu ya. Itu dibuat desain menarik, kemudian kita pancing konsumen dengan apa namanya beli lalu di situ ada hadiah yang langsung diundi kayak seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah kontes sweepstakes gig atau game. Eh, ya itu seperti tadi bisa juga saya pernah ya melihat di belanja di swalayan itu ada semacam main. Jadi diputer gitu ya kayak mainan roda berputar. Nah, diputar seret terus dapat apa? Bisa juga hal-hal semacam itu. Oke? Kita lanjutkan.
Nah, ini berikutnya tadi ada physical evidence, ya ini lingkungan, fisik, peralatan, perlengkapan dan sebagainya. Jadi ini adalah tempat yang disetting oleh perusahaan jika konsumen apa namanya akan datang untuk membeli atau mencari tahu produk yang diperlukan. Misalnya bisa juga gini, contohnya kita datang ke bank, ya. Jadi di operasional bank ini contohnya adalah sarana fisik yang disiapkan. Bisa juga misalnya kita datang ke counter provider-provider selular misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada counter yang didesain gitu ya, yang didesain sedemikian mungkin. Itu contoh daripada sarana fisik. Kemudian orang atau people ini lebih kepada tim marketing yang harus dipersiapkan oleh manajemen, oleh perusahaan dalam rangka mempersiapkan strategi-strategi pemasaran yang harus dijalankan oleh mereka semua. Jadi semua yang terlibat gitu ya, semua yang terlibat. Dan ini harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian proses ya semuanya tadi ya, dari mulai produksi, kemudian dari mulai distribusi sampai ke dalam sebuah apa itu namanya pemberian pelayanan kepada calon konsumen itu harus diperhitungkan dengan cermat. Jadi perusahaan semakin profesional ini sudah pasti langkah 7 dilakukan. Oke, sekarang kita akan melihat konsep perbedaan antara pemasaran dengan penjualan. Saya langsung ke slide berikutnya ya, nanti ada perbedaannya. Oke. Kita menggunakan konsep identifikasi kerangka diferensiasi, yaitu diferensiasi menunjukkan pada apa atau value yang perusahaan tawarkan kepada konsumen. Berarti kita kalau konsep nomor satu ini kita harus mempersiapkan produk-produk kita bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas. Oke. Kemudian konteksnya, bagaimana si perusahaan mencapai konsumen dengan cara apa tadi? Apakah dengan iklan? Apakah dengan konsep sales promotion yang dia lakukan, gitu ya? Dia tinggal bisa memilih, ya, mengkalkulasi biaya yang berani dikeluarkan dan akhirnya memilih dari konsep-konsep yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian infrastruktur ini dari mulai bahan baku, teknologi, rantai pasukan yang digunakan, kemudian SDM-nya dan sebagainya, fasilitasnya ini harus digunakan eh, dengan cara yang baik dan sangat profesional. Oke. Nah, ini yang saya bilang adanya konsep pemasaran dengan penjualan ada sedikit perbedaan. Yang pertama, pemasaran itu menekankan kepada keinginan konsumen. Kalau penjualan itu kepada produk yang ditawarkan. Nanti saya simpulkan ya. Kemudian di sini pemasaran itu menitik beratkan kepuasan konsumen. Kalau penjualan menitik beratkannya kepada hasil penjualan, ya. Kemudian pemasaran di sini eh, bahwa kebutuhan konsumen itu yang harus diprioritaskan, ya, harus diprioritaskan, baru dipertimbangkan bagaimana perusahaan menjual sebuah produk. Kalau penjualan terbalik, dia pokoknya menjual produk dan baru menginformasikan kepada konsumen, kira-kira gitu. Nomor 4, berorientasi pada pasar eksternal, kalau penjualan berorientasi pada pasar internal. Jadi lebih kepada bagaimana menguasai pasar sasaran dengan positioning yang tepat. Kalau pemasaran nomor 4 gitu ya. Kalau penjualan yang penting target tercapai gitu. Nomor 5 kebutuhan pelanggan ya. Jadi kebutuhan pelanggan di sini dinomorsatukan untuk di pemasaran. Sedangkan kalau penjualan itu sebagai cara supaya target penjualan tercapai. Kemudian nomor 6, kalau di pemasaran itu segmen itu menentukan berapa besarnya harga, berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Nah, tetapi kalau di penjualan itu dari lebih kepada biaya produksinya, ya. Kemudian untuk pemasaran konsumen adalah tujuan utama dari perusahaan, sedangkan penjualan itu justru gitu ya, eee, adalah
rantai terakhir itu ya, rantai terakhir yang dipertimbangkan. Karena yang pertama adalah harus terjadi penjualan yang menguntungkan. Kemudian kedelapan adalah fungsi mengubah kebutuhan konsumen menjadi produk. Nah, itu tadi beda ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau di penjualan, karena konsepnya harus terjadi penjualan dan menguntungkan, maka dia harus berusaha mengubah barang menjadi kas atau uang daripada laba. Ya, inilah perbedaan antara pemasaran dan penjualan. Ini ada beberapa jenis penjualan yang bisa dipertimbangkan. Seperti pertama adalah trade selling. Penjualan dilakukan oleh perusahaan melalui penyalur. Seperti saya bilang tadi, bisa melalui supply chain. Apakah hanya sampai distributor ataukah hanya atau sampai supplier. Jadi silakan mau menerapkan berapa. Berikutnya adalah missionary sharing. Eh, Ini hampir sama ya. Jadi dia menggunakan penyalur atau distributor di sini ya. Jadi si perusahaan selama ini di belakang layar. Dia tidak langsung ketemu dengan konsumen, tetapi dia memanage sebuah perusahaan yang menjadi kepercayaannya untuk mendistribusi barang-barang dagangannya, ya. Berikutnya adalah tactical selling. Eh, di sini kita lebih menghargai konsumen, dia mempunyai kebutuhan-kebutuhan gitu ya. Dan akhirnya kita memberikan advice, saran. Nah, ini biasanya nomor tiga ini cocok buat produk-produk yang bersifat kesehatan, kecantikan gitu ya. Jadi kita berikan informasi, solusi, dan akhirnya konsumen akan bertanya, untuk kondisi saya mana yang cocok? Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah new business selling. Jadi kegiatan penjual berusaha membuka transaksi baru dan merubah calon pembeli menjadi pembeli. Ini yang biasanya disebut juga cross selling gitu ya. Misalnya dia awalnya sudah memproduksi barang kita, nah ini kita informasikan terbaru bahwa ada barang yang apa lebih baik gitu ya dari barang sebelumnya dan melengkapi barang daripada sebelumnya. Bisa juga seperti itu. Kemudian berikutnya adalah responsive selling, kegiatan penjualan dengan memberikan tanggapan yang baik atas permintaan konsumen. Jadi misalnya ini lebih cocok kalau kita berikan contoh semacam produk asuransi gitu ya. Jadi permintaan konsumen itu kan biasanya dia ingin di cover berapa tahun, kemudian apakah sampai rawat jalan, rawat inap, kemudian kasus maksudnya kejadian-kejadian apa yang harus bisa di-cover dan sebagainya. Ini kita melihat dulu tanggapannya baru kemudian kita merumuskan produk yang cocok. Online selling, nah ini yang banyak dilakukan secara online, baik melalui internet, disebut juga sebelum ada era internet ini yang disebut ini juga dengan telemarketing. Ini bisa juga ya kita sebut sebagai online selling. Ini contoh ya. Jadi menawarkan produk melalui telepon. Ini sekarang sudah dikembangkan melalui ada misalnya kayak WhatsApp dan sebagainya. Jadi menggunakan teknologi-teknologi yang tanpa tatap muka, ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kita akan berbicara tentang merek daripada konsep mereknya, ekuitas dimensinya, dan konsep terakhirnya. Oke, kita lanjut. Jadi merek itu adalah eh, signing atau tanda yang berupa gambar yang bisa kita lihat. Di dalam gambar itu ada nama, ada kata, ada huruf, angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Ya, misalnya kita melihat dalam dunia perbankan deh, ya. Kita melihat lambang BCA sekarang kita udah tahu dari jauh bahwa itu adalah BCA. Seperti itu ya. Kayak misalnya dia menandakan ATM-nya yang berada di Alfa, Indomaret itu juga seperti itu ya. Nah, itu gambaran. Atau misalnya eh ya tulisannya kayak Mandiri kan juga agak berbeda. Kemudian kalau apa itu misalnya produk startup kayak Shopee. Shopee itu nuansanya sangat orange. Jadi dari jauh kalau ada Shopee Pay kita langsung tahu tuh warna orange itu pasti Shopee Pay. Seperti itu ya. Kemudian merek juga akan bisa meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen dengan membantu si konsumen bisa membedakan bahwa merek itu adalah merek yang sangat cocok buat konsumen dibanding merek yang lainnya ya.
Kemudian ada proses yang bisa kita lakukan, yaitu eh, kita harus menjalani sebuah proses yang baik dari mulai tadi ya yang kita bicara, misalnya proses yang dilakukan dari 7P, kita harus menjaga dan selalu mengevaluasi setiap langkah-langkah yang dilakukan di dalam strategi marketing yang telah kita tetapkan. Kemudian harus konsisten program pemasaran yang kita jalankan, ya. Jadi harus selalu dijalankan dan harus selalu terjadi kontrol yang berikutnya. Ya, kita harus mengevaluasi dari keseluruhan program pemasaran yang kita jalankan. Ya. Kemudian kita berikutnya adalah melihat daripada brand equity, ya. Ekuitas merek itu adalah nilai tambah yang diberikan kepada produk dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam bentuk cara seorang konsumen dalam berpikir, merasa, bertindak terhadap atribut suatu produk. Misalnya kesadaran merek. Jadi, kalau seseorang itu berbicara kesadaran merek, brand awareness, dia langsung tahu misalnya bahwa merek ini adalah merek yang bernuansa kesehatan, kecantikan, gitu ya. Kemudian brand association, asosiasi merek. Itu jadi bahwa merek ini adalah sebuah merek yang apa namanya, mencapai kualitas-kualitas tertentu, ya. Persepsi kualitas, kemudian dengan melihat merek ini kita sudah bisa melihat eh, nilainya adalah baik dan akhirnya loyalitas merek, ya. Ini di slide berikutnya lebih jelas lagi seperti ini, gitu ya. Bahwa jadi kalau dia melihat sebuah merek, dia langsung ingat gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita berbicara Mustika Ratu, itu orang langsung ingat itu produk kecantikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ya tadi asosiasi merek. Jadi kalau kita misalnya saya bilang Hush Puppies itu, wah itu adalah asosiasi merek bahwa di benak konsumen ini adalah produk-produk yang mempunyai kualitas menengah dan itu berhubungan dengan department store misalnya. Persepsi kualitas kita seperti tadi ya, keunggulannya, kemudian eh, konsumen sudah bisa mencapai loyalitas sebuah merek dan akhirnya merek itu adalah merupakan sebuah kepatenan di dalam saluran distribusi. Nah, ini ada sikap-sikap ya. Kemudian kita lihat pelanggan akan mengganti merek kalau tidak ada loyalitas. Nah, di sini berarti perusahaan harus menjaga kualitas. Kemudian kalau dia puas, maka tidak ada alasan untuk mengganti merek. Di sini berarti perusahaan harus berusaha membuat pelanggan itu puas karena dia juga tidak akan mengganti dan juga dia tidak akan merasa rugi, gitu ya. Dan akhirnya dia akan mencapai memberikan informasi-informasi kepada relasinya. Dan yang penting adalah setiap dia di positioningnya dia, di image-nya dia, kalau misalnya mau memberi atau membeli sebuah produk pasta gigi, dia langsung mengingat merek merek tertentu. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian bentuk kualitas yang harus layanan yang harus kita apa itu berikan kepada konsumen, misalnya adalah tangible. Jadi di sini adalah tim-tim marketing yang berada jajaran terdepan. Ini pokoknya segala sesuatu yang benar-benar eh, akan diinformasikan dan dilihat oleh konsumen itu harus diberikan dengan tampilan yang menarik gitu ya dan sebagainya. Reliability di sini seperti tadi misalnya kita kan suka ada tulisannya. Jika tidak ada stroke maka gratis. Di situ perusahaan ingin memberikan informasi bahwa ini adalah produk yang sangat memberikan sistematika yang baik dan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Responsiveness di sini mengukur kepuasan bahwa eh, karyawan itu harus responsif gitu ya, harus segera memberikan bantuan kepada konsumen yang mengalami kesulitan terhadap produknya. Nah, ini biasanya tim-tim
pelayanan di depan. Seperti misalnya kalau di bank ya ini contohnya adalah customer service. Dia harus memberi responsif yang baik. Bisa juga dalam bentuk apa namanya melalui telepon seperti itu ya. Kemudian insurance di sini mengukur dalam melayani pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Nah, seberapa jauh sih konsumen itu mempunyai pengetahuan dan informasi yang detail terhadap produknya. Semakin baik, itu juga akan bermanfaat buat konsumennya. Dia semacam agent marketing gratis karena dia akan menginformasikan kepada relasinya. Nah, ini kalau kita ingin mencapai ini ya sudah pasti kita akan memerlukan sebuah strategi yang cukup panjang. Dan akhirnya ada empathy. Di sini dimensi mengukur kepuasan pelanggan dalam memberikan perhatian khusus. Ya, jadi dia sudah memberikan perhatian khusus. Jadi kalau ya seperti tadi, kalau dia berbicara pasta gigi, dia sudah mengarah ke sebuah merek tertentu. Jadi kalau dia ingin menyarankan relasinya yang ada bermasalah dengan gigi, dia sudah pasti memberikan informasi produk yang dia ketahui itu. Ya. Nah, di sini adalah materi yang berhubungan yang tidak boleh dilupakan tentang proses tadi. Intinya adalah kalau kita ingin menjual sebuah produk, jagalah kualitasnya. Sebab kualitas yang baik itu akan memberikan positioning yang bagus kepada konsumen, ya, dan akhirnya konsumen akan menjadi mitra bagi perusahaan, ya. Kemudian berikan harga yang wajar, ya, harga yang terjangkau atau sesuai dengan kualitas produknya. Yang penting itu, ya, sesuai dengan kualitas produknya. Dan akhirnya waktu penyampaiannya atau penyampaian produksinya atau produknya kepada konsumen itu harus dilakukan dengan cara secepat mungkin dan konsumen mudah menemukan produknya. Ini yang harus dipertimbangkan oleh produsen. Demikianlah eh, materi saya untuk kelanjutan daripada identifikasi pemasaran perusahaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu dengan materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua.